Ini kita masuk ke Museum Alhambra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang di Istana Alhambra, Granada, Andalusia, bersama Prof. Hamid Fahmi Zarkasi, Dr. Abdul Hafid Zaid, Kiai Zul, dan Prof. Rizan. Kita akan bincang-bincang tentang pengaruh nilai-nilai Islam, atau tepatnya bagaimana peradaban Andalusia, nilai-nilainya mempengaruhi Eropa. Silahkan Pak Hamid. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya ingin mempertanyakan dulu, bagaimana Eropa bisa maju seperti sekarang ini? Tidak ada presiden yang lebih menarik daripada faktor peradaban Islam. Eropa mempunyai Yunani, tetapi Yunani sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dari bahasa Arab sudah diislamkan oleh para filosof Muslim dan para saintis Muslim. Eropa belajar dari Yunani melalui Islam. Maka satu hal yang menarik sekali adalah ketika jadi tidak langsung Eropa ke Yunani, ya? Tidak. Lewat Islam. Bagaimana karena ada proses Eropa belajar dari Yunani melalui Islam, itu adalah faktor Andalusia. Faktor Andalusia. Di sini mereka datang ke Andalusia belajar matematik, fisik, biologi, filsafat, dan juga Kedokteran. pengetahuan kesehatan Islam. Disinilah mereka belajar dan mereka mengembangkan itu ke dalam peradaban Eropa. Satu hal lagi, pandangan hidup Islam yang mempunyai koneksi antara pengetahuan, keyakinan, dan perbuatan itu telah menginspirasi mereka dalam berbagai hal. Melalui kesusastraan, melalui pengetahuan, melalui kehidupan. Sehingga ada satu hal yang aneh, ketika bangsa Eropa ke Andalusia, mereka menggunakan pakaian Muslim. Itulah yang disebut dengan musta'rab atau musta'rib, atau di dalam bahasa Latin disebut Mozarabic culture. Jadi kultur Eropa yang ke Islam-Islaman, Ke Arab-Araban. ke Arab-Araban, yang sekarang ini terbalik menjadi kultur Barat yang ditiru oleh orang Islam. Zaman dulu terbalik. Orang Sekarang Barat, Islam yang ke Barat-Baratan. ya, kita berpakaian, berkultur dan berbudaya seperti orang Barat supaya kita nampak lebih Barat. Ini Dulu, penting Pak Hamid, karena sekarang ini terjadi distorsi kan. Orang dengan kebarat-baratan itu nampaknya modern. Ya. Itu padahal dulu bangsa Eropa Ingin untuk menjadi modern harus ke Islam-Islaman, ke Islam-Islaman. ke Arab-Araban. Ya. Itulah yang Ini poin. di antara yang menarik untuk kita cermati pada saat ini, bahwa Islam ditiru budayanya, ditiru pengetahuannya, ditiru seninya, dan yang terpenting adalah ditiru pandangan hidupnya. Itu poin yang menarik bagaimana kita belajar masa lalu di Andalusia ini. Ya, saya pikir pesantren-pesantren sudah harus terus berbenah dan berbenah, karena peradaban dan kemajuan ini harus dimulai dari ilmu pengetahuan. Memang banyak yang disembunyikan oleh dunia barat. Umpamanya mereka keluar dari Dark Age dengan menggunakan istilah Renaissance, yaitu kembali kepada peradaban Yunani. Padahal sebenarnya mereka telah menerjemahkan kitab-kitab bahasa Arab dalam berbagai disiplin ilmu, kemudian mereka mempelajarinya, dan dari situ mereka meneliti dan maju seperti yang mereka alami sekarang ini. Jadi ada di sana manipulasi dan kebohongan akademik yang mereka lakukan dan mereka tutupi. Kita harus merebut kembali kejayaan peradaban lewat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Makasih. Sudah semestinya dan seharusnya menggabungkan antara apa yang orang sebut dengan ilmu umum dan ilmu agama. Dua hal yang nggak terpisah. Satu kesatuan yang mestinya kita miliki dalam diri generasi muslim saat ini untuk meraih kejayaan di masa depan. Kemunduran Eropa karena memisahkan antara agama dan dengan negara, memisahkan antara akal dan wahyu, tetapi kemajuan Islam sendiri itu justru mempersatukan penyamaan antara akal dan wahyu dan tidak ada pertentangan antara keduanya. Dan inilah yang saat ini dijalankan oleh pondok-pondok modern itu sendiri. Demikian menurut kami. Sudah waktunya kita kembali untuk berpikir apakah memang kemajuan yang dicapai oleh Eropa saat ini memang kemajuan yang didasarkan pada pemisahan antara agama dengan ilmu. Sepanjang yang kita ketahui sampai saat ini, kemajuan yang diperoleh umat Islam itu karena memang mereka tidak meninggalkan agamanya. Ada satu hal yang sering ditinggalkan dan sering dilupakan oleh kita semuanya, bahwa peradaban Islam yang isinya adalah selain ilmu, budaya, dan juga peradaban yang berbentuk materi, itu semuanya ditransfer ke Eropa. Bisa kita lihat sekarang bentuk jubah wisuda kita itu adalah pakaian para cendekiawan yang ada di Andalusia, cendekiawan Muslim. Jadi mereka dikatakan seorang cendekia itu apabila memakai baju jubah yang kita pakai saat wisuda. Karenanya saat wisuda itu semua mahasiswa dikatakan mereka sudah lulus dan sudah memiliki ilmu yang cukup, maka mereka layak untuk berpakaian jubah yang itu adalah warisan dari Islam. Tidak perlu kita meniru yang lain-lain karena Barat sudah meniru Islam dan meniru kaum muslimin. Baik, terakhir kita harus membuat satu kesimpulan bahwa tradisi ilmu dalam Islam harus dikembangkan tidak hanya dalam ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum yang sekarang ini sedang dikuasai oleh peradaban Barat yang sekuler dan materialistik. Kita akan membangun peradaban ilmu yang berbasis pada agama, membangun peradaban sains dan teknologi yang juga berbasiskan kepada agama. Itulah sebenarnya inti daripada peradaban Islam yang tidak sekuler dan tidak ateistik, tetapi peradaban yang berbasis kepada teologi dan akidah Islam. Terima kasih. Luar biasa tadi diskusi singkat kita tentang peradaban ilmu di Andalusia dan bagaimana Eropa terpengaruh oleh kita, peradaban ilmu pengetahuan. Dan saya kira kalau kita baca sejarah, kita tahu ada Ibn Rushd, Ibn Sina, Ibn Hayyan, Ibn Khaldun, yang sampai hari ini Barat tidak bisa mengingkari bahwa mereka punya kontribusi besar dalam teori-teori dasar ilmu pengetahuan yang hari ini berkembang luar biasa. Mereka terinspirasi dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nun wal qalami wa ma yasturun, dan juga hadis Nabi thalabul ilmi fardhu ala kulli muslim wa muslimah. Jadi semangat untuk belajar dan mempelajari apa saja yang ada di semesta ini tidak bisa lagi dipisahkan, ini ilmu agama, ini ilmu umum, harus terjadi satu kesatuan, perpaduan semua ilmu Allah dan integrasi ilmu. Dan kalau istilahnya Pak Hamid, perlu ada islamisasi ilmu pengetahuan. La syarqiyah wa la gharbiyah. Iya. Terima kasih. Sampai jumpa dari Istana Alhambra, Andalusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.